adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di sini di acara tausiah Ramadan. Tausiah di channel SMP N1 Bino. Semoga dengan tausiah ini kita bisa mendapatkan keberkahan dan juga hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari setiap kisah dan pelajaran. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Nah, kisah ini terjadi once upon a time di sebuah kerajaan. Di zaman kerajaan ada seorang ayah dan anak. Ayahnya ini sudah berumur, anaknya seumuran pemuda, ya, umuran pemuda. Nah, salah satu yang orang-orang sering aneh adalah ketika apapun yang terjadi, si ayah itu selalu mengatakan ini sesuatu yang baik. Nah, ini sesuatu yang baik. Atau kadang dia mengatakan siapa yang tahu ini baik atau buruk. Kadang suka mengatakan seperti itu. Nah, di suatu masa anak laki-lakinya sedang memanjat pohon, mengambil pohon mangga ketika itu. Kemudian jatuh anak tersebut dan akhirnya anak tersebut patah kakinya. Nah, seperti yang dikenal oleh masyarakat, ayah itu berkata, siapa yang tahu ini sesuatu yang baik atau buruk. Yang mendengar itu jelas, oh ini sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Masa patah kaki sesuatu yang baik? Ini jelas sesuatu yang buruk. Tapi ayah tersebut tersenyum. Akhirnya dibawa pulang, berobat, diurut, gitu ya, kemudian dikasih perban, dan tidak bisa jalan selama beberapa minggu. Nah, kemudian seminggu setelah anak tersebut jatuh, datanglah pasukan kerajaan ke desa tersebut dan mengatakan, sekarang kerajaan sedang darurat, ada serangan dari kerajaan sebelah, maka untuk pemuda-pemuda yang sehat badannya untuk ikut dan mengikuti wajib militer. Nah, akhirnya pemuda-pemuda itu dibawa untuk ikut wajib militer, kecuali anak ayah tadi, karena dia patah tulang. Akhirnya masyarakat tetangganya bilang, wah beruntung sekali anak anda tidak ikut wajib militer karena patah. Apa yang dikatakan ayah tadi, siapa yang tahu ini baik atau buruk. Nah, kelihatan tuh, oh ternyata yang tadi awalnya disangka buruk, ternyata ada kebaikan di sana, ada kebaikan tidak ikut wajib militer. Kemudian berlalulah waktu, terjadi lagi kejadian. Diceritakan anak dan ayah ini punya kuda yang bagus, yang sehat. Suatu masa kandangnya, pintu kandangnya itu terbuka dan kuda itu lari, kudanya lari kabur. Kemudian tetangganya bilang, wah itu kuda mahal, sayang sekali ya kalau kabur. Kemudian ayah itu berkata, siapa yang tahu ini baik atau buruk. Baik lagi, wah jelas-jelas ini buruk, ada kuda-kuda yang mahal itu hilang, wah ini jelas buruk. Akhirnya berlalulah waktu, beberapa hari kemudian tiba-tiba kuda itu datang kembali dengan membawa kuda-kuda liar yang banyak. Satu rombongan dia bawa, dia masuk ke kandang dengan kuda-kuda itu. Kemudian tetangganya bilang, wah Anda beruntung sekali ya, kudanya malah tambah banyak. Kemudian hari itu kembali bilang, siapa yang tahu ini baik atau buruk. Wah, makin kesel tuh tetangga-tetangga. Kemudian datanglah
pangeran. Pangeran datang, kemudian si pangeran itu bertemu dengan ayah tadi, gitu ya. Wah, ini ngasih tahu, gitu ya, kerajaan sedang diserang. Kita apa pendapatmu? Kebetulan ini tokoh masyarakat, ya, tokoh masyarakat si ayah tadi itu. Uh, Kerajaan diserang, banyak sekali tentara-tentara kita yang gugur. Kemudian itu bilang, siapa yang tahu ini baik atau buruk? Wah, kamu melawan pangeran, penjarakan dengan anak-anaknya sekalian. Wah, ini di penjara tuh, di penjara, ke istana dipenjarakan. Nah, ketika dia di penjara, beberapa hari kemudian dia mendengar kabar bahwa desanya telah diserang oleh kerajaan musuh dan hampir semua masyarakat desa gugur. Kecuali siapa? Kecuali ayah dan anak tadi. Kenapa? Karena dia di penjara. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah ini? Bahwa kadang kita terlalu cepat untuk menghakimi sebuah kejadian ataupun seseorang. Kita terlalu cepat menghakimi bahwa wah, saya sial nih. Wah, saya beruntung nih. Padahal rencana Allah Subhanahu wa taala itu sangat kompleks, sangat rumit. Bisa jadi yang kita anggap itu susah, apa yang kita benci itu baik untuk kita. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik untuk kamu, dan bisa jadi apa yang kamu cintai itu tidak baik untuk kamu. Maka yang bisa kita ambil pelajaran adalah jangan terlalu cepat menghakimi. Bisa jadi teman yang menurut kita ini nakal, dia ada suatu masa dia akan menjadi baik. Bisa jadi menurut kita masalah ini besar, masalah ini membuat kita overthinking, kembali lagi overthinking, kembali galau, gegana, gelisah, galau merana. Bisa jadi ini adalah latihan untuk kita agar semakin kuat. Karena masalah di mana-mana itu sama, tetapi bisa jadi kita semakin kuat, kita semakin hebat dalam menghadapi masalah-masalah tadi. Maka di tausiah ini saya ingin berpesan kepada kalian selalu bisa berpositif thinking, selalu bisa lebih semangat lagi, lebih kuat lagi dalam menata hati kita, dalam menguatkan hati kita, sehingga apapun masalah yang datang, apapun masalah yang hadir, kita bisa lebih kuat lagi menghadapinya. Kita bisa lebih hebat lagi meresponnya dengan tenang, meresponnya dengan tidak tergesa-gesa. Karena ketika kita sudah merespon dengan tergesa-gesa, merespon dengan emosi, merespon dengan hati yang tidak tenang, itu biasanya akan menghasilkan solusi yang kurang tepat. Nah, jadi tetap semangat dalam berpuasa, dan tetap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa lebih menata hati, lebih menata jiwa, sehingga kita lebih kuat di akhir Ramadan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah, dan subscribe di channel SMPN 1 Binau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.